Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji serta rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Daula Nisbi Cantika Sari dengan nomor pokok mahasiswa 23033022154, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 April. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap kinerja keuangan studi empiris pada perusahaan industri logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025. Proposal penelitian ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian di bawah bimbingan Ibu Anita Dwi Utami SMAK CASB. Untuk itu, izinkan saya memaparkan proposal dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, masuk ke latar belakang, yang dimana ini saya mengambil fenomena dari salah satu perusahaan logam dan mineral yang terdaftar di BRI, yaitu PT Aman Mineral Internasional Tbk, yang dimana kinerja keuangannya itu mengalami fluktuasi selama periode 2022 sampai 2025. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh debt to equity ratio karena tingginya penggunaan utang dapat meningkatkan beban keuangan dan menurunkan profitabilitas. Yang dimana pada datanya itu, pada grafiknya di ROA-nya itu tanggal pada tahun 2022 ada di angka 17%, lalu turun drastis di 2,80%, naik lagi di tahun 2024 ke 5,80%, lalu turun lagi di tahun 2025 di angka 1,90%. Lalu DER-nya tahun 2022 0,8, tahun 2023 0,96, lalu tahun 2024 1,08, lalu di tahun 2025 1,61. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh DER terhadap ROA pada perusahaan logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari latar belakang yang telah saya paparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh debt to equity ratio terhadap kinerja keuangan studi empiris pada perusahaan industri logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh debt to equity ratio terhadap kinerja keuangan studi empiris pada perusahaan industri logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025. Lalu ada landasan teoritis, yang pertama ada grand teori, teori keagenan atau agensi teori. Mengacu pada Fahmi 2020, teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal, pemegang saham, dan agen, di sini adalah manajemen. Dalam konteks penelitian ini, keputusan manajemen untuk menggunakan utang yang tercermin pada DER merupakan bagian dari tanggung jawab agen dalam mengelola struktur modal. Ketika DER meningkat namun tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik, beban bunga yang tinggi akan menekan laba bersih dan menurunkan ROA. Hal ini dapat merugikan pemegang saham sebagai prinsipal. Yang kedua, middle teori, yaitu akuntansi keuangan. Mengacu pada Heri 2018, akuntansi keuangan menjadi landasan dalam membaca dan menganalisis laporan keuangan perusahaan, khususnya dalam menghitung DER dari laporan posisi keuangan dan ROA dari laporan laba rugi. Ketiga, operasional teori, kinerja keuangan, mengacu pada Kasmir 2019. Kinerja keuangan diukur menggunakan analisis rasio. Dalam penelitian ini, ROA, return on asset, dipilih sebagai indikator kinerja keuangan karena mampu mencerminkan efisiensi penggunaan seluruh aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih.
Sejumlah penelitian terdahulu yang telah mengkaji hubungan antara DER dan ROA di antaranya. Di tahun 2025, Alia dan kawan-kawan melakukan penelitian dan hasilnya itu DER berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Lalu ada lau DKK yaitu hasilnya DER berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Lalu tahun 2021 NT-DKK hasilnya DER berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Berdasarkan temuan-temuan ini, penelitian ini dirancang untuk memperbarui kajian tersebut dengan menggunakan periode yang lebih terkini, yaitu 2022 sampai 2025 dengan objek yang lebih spesifik, yaitu industri logam dan mineral. Maka selanjutnya ada kerangka berpikir dari proposal penelitian ini, yaitu variabel independen atau X-nya itu adalah debt equity ratio atau DER dengan rumus DER sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Lalu variabel dependennya atau Y-nya itu adalah kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan return on asset atau ROA dengan rumus ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah saya paparkan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah satu, debt to equity ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan atau return on asset pada perusahaan industri logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai dengan 2025. Itu berdasarkan bahwa semakin tinggi penggunaan utang oleh perusahaan yang tercermin dari DER yang meningkat, maka semakin tinggi juga beban bunga yang harus dibayarkan, yang pada akhirnya akan menekan profitabilitas dan menurunkan nilai ROA. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rincian. Yang pertama ada teknik sampling yang dimana menggunakan purposive sampling yang memilih sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Lalu populasi dan sampelnya. Populasinya adalah 36 perusahaan industri dan logam mineral. Seluruh perusahaan itu ada 36 perusahaan. Lalu sampelnya dari 36 perusahaan tersebut terpilihlah 10 perusahaan logam dan mineral dengan jumlah total observasi menjadi 40 data observasi. Lalu operasional variabelnya DER dihitung menggunakan rumus total utang dibagi total ekuitas, ROA laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Lalu sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan logam dan mineral yang diperoleh dari BRI. Lalu teknik analisis data. Analisis yang akan dilakukan meliputi analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data. Lalu yang kedua ada uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Lalu analisis regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh DER terhadap ROA. Lalu uji T parsial untuk menguji signifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu koefisien determinasi atau R untuk mengetahui seberapa besar kontribusi DER dalam menjelaskan
variasi ROA. Demikianlah presentasi proposal penelitian saya. Secara singkat, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah DER berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA pada perusahaan industri logam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai dengan 2025. Untuk itu, atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.